logika, bukan sekedar kata-kata. nah bareng Fatin di sini. Dan aku Salma. Kali ini kita nggak cuma berdua nih teman-teman, kita ditemenin sama narasumber Yang kece yang udah ada di sini bareng kita berdua, bareng Fatin dan Salma. Ada Rotsy dan juga ada Adi. Halo. Nah, mungkin boleh dong nih perkenalan dulu dari Rotsy sendiri mungkin. Oh, dari aku dulu ya? Iya. Oke, baik. Teman-teman semuanya kenalin, aku Rozi Prasetyo. Aku asalnya dari sini, dari Kulon Progo. Terus juga aku juga sekolah atau kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia di Jakarta. Terus sekarang sudah semester 5. Gitu. Iya, semester tua. Gak terasa. Tapi ke kampusnya udah berapa kali nih, mohon maaf? Ke kampus baru setengah semester. Maba tua. Ya? Semester 5 tapi baru setengah semester. Iya. Maba tua namanya. COVID, angkatan COVID ya kan. Kalau Adit sendiri gimana tuh perkenalannya? Sebelumnya kenalin, nama aku Aditya Yuda. Nah, ini sebenarnya aku itu sama kayak Rozi ya, dari semester 1 itu juga udah sering sekelas. Ya. Sama-sama semester 5 juga. Sama-sama baru ngerasain kampus setengah semester juga. Jadi ya kalau seumpama nggak kelihatan kayak mahasiswa ya mohon dimaklumi. Masih ke bawah tahun 2019, mohon maaf. Iya. Ya kan? Masih kerasa maba-maba gitu. Nah, sebagai sesama mahasiswa nih ya kan, pernah nggak sih yang namanya berada di fase-fase krisis kehabisan moneter uang? ya? Kehabisan uang gitu kan. Oh, iya, iya. Mahasiswa mungkin per bulannya cuma berapa, ternyata nggak cukup, terus sampai harus ngapain, jual baju. Pokoknya jangan jual ginjal aja. Iya, benar. Pernah nggak kalau dari Rotsy? Dari aku ya? Pernah, tentu saja pernah. Gimana tuh? Kebetulan kan saya juga pas selama saya kampus itu tidak ngekos, jadi rumahku dari kampus ke rumah sekitar 30 menit atau 20 kilo. Itu tiap hari aku ngelaju, namanya kalau bahasa Jawanya ngelaju, dari rumah ke kampus. Kemudian pas sorenya pas sudah pulang kampus ke rumah naik motor. Kalau paling parah sih pernah itu pas dari kampus ke rumah, di motornya itu di bar bensinnya itu udah merah, jadi tinggal tipis lagi, tinggal setengah senti kalau nggak salah ya. Tinggal nuntun. Iya. Terus padahal masih sekitar 20 menit perjalanan, 5 km lah sekitar itu. Nah, karena di bensinnya itu sudah menipis, sudah merah, kemudian aku cek dompet ternyata tinggal Rp5.000 yang warna kuning. Nah, Uang anak kos. mau nggak mau ya udah nyari pom bensin yang paling dekat, ketemu, ngantri rada panjang. Pas sampai sudah di tempat pengisiannya, terus saya bilang, "Mbak, ini mau ngisi berapa mas?" 5.000 pak. Ngisi Rp5.000 ya udah, karena di bensin bisa, bahkan 2.000 juga bisa di bensin. Terus diisikan. Paling pas itu petugasnya ini ya, batin ya kalau saya. Iya. Mas kalau ngisi 5.000 toh. Pasti mahasiswa nih. Iya. Udah ketara. Terus diisi 5.000 ternyata cukup, karena kebetulan motor saya Supra X, Oh, oke. Supra bapak namanya, itu paling hemat. Orang 5.000 cukup. mesra ya. Iya, Supra mesra. Terus ya udah 5.000 diisi sampai rumah lah. Terus kalau masalah makan, tempat tinggal itu nggak masalah, soalnya sudah masih bareng orang tua gitu. Jadi masalah kalau masalah makan sama tempat tidur. Mungkin nanti kalau masalah kehidupan bisa ke Adit ya. Adit gimana nih sebagai the real anak kos, Spesialis anak kos. Kalau dibilang drill anak kos itu ya kurang tahu juga. Jadi aku sendiri itu baru ngerasain kos juga jelas baru-baru ini juga, karena emang kampus itu juga baru masuk gara-gara udah 2 tahun COVID ya. Maaf tadi ada sponsor lewat. Maklum outdoor ya. Jadi lanjut lagi tadi, aku tuh emang baru ngerasain rasanya ngekos. Jadi untuk kalau rasa-rasa krisis moneter itu ya krisis moneter itu jelas ada, cuman kalau aku sendiri itu selalu mentingin apa yang harus dibayar duluan itu aku lakuin dulu. Jadi buat masalah pribadi aku itu pikirnya belakangan. Jadi bisa dibilang cukup hemat juga ya. Untuk masalah makan sendiri itu aku selalu ngebatasin diriku sendiri
paling enggak itu sehari cuma 30.000 Wih, gitu. Jadi bisa berasa hemat lah. Itu udah berapa kali makan tuh 30.000? Satu hari itu 2 kali. Jadi itu cuma pagi doang, siangnya nambah lagi gitu nggak? Sehari. Oh, sehari Pak, Sehari sehari. 30.000. Walaupun tidak bisa terlihat ya dari perawakan saya, mohon maaf. Jadi ya begitulah. Kalau sebelumnya kan memang masa-masa COVID, jadi di rumah aja ya sama kayak Roji masih dimasakin. Tapi ketika udah masuk ke kampus ngerasain yang namanya ngekos ya mau nggak mau kan harus hidup mandiri. Jadi apapun kebutuhan yang memang wajib kayak bayar kos dan sebagainya itu aku dahuluin dulu. Jadi kalau seumpama nanti akhir bulan itu masih ada sisa-sisa lah sedikit gitu. Jadi masih bisa bertahan hidup, nggak sampai beli obat mah gitu. Romak ya yang penting. Nggak kayak nonton ya? Boleh gitu dong. Oh iya, Nggak maaf, boleh. maaf nonton. Tapi nih ya, kayaknya aku agak relate sih sama yang dibilang Rotsi tadi. Soalnya kan aku juga asli orang sini ya, walaupun kalau Rotsi orang Kulon Progo. KP, Kulon Ya. Progo, kalau Fatin sendiri kan orang Bantul. Pernah nih, kehabisan bensin juga. Tapi waktu itu 7.000. Oh, masih naik Oh. 2.000. Bisa, Masih juga bisa. ada 2.000. Sisi 2.000. Iya, Nggak malu-maluin lah. Iya. tapi tetap rasanya tuh kayak ada rasa malu gitu. Kalau Rotsi gimana? Pasti. Iya kan? Mungkin kalau sekarang berarti isinya cuma 0,5 liter ya? Iya, kayaknya Oh, iya, kan kan naik. Harganya naik naik. 10.000. Kalau dulu Tapi masih waktu- 7.000. Masih Waktu lumayan lah, kalian bisa ngisi, literan. pakai masker kan? Pakai. Oh, pakai jadi nggak terlalu malu-malu Kalau nggak banget pakai kan? masker malah bisa difoto nanti. Kadang Terpaksa. Bila ditak-tak nanti mulai ada. Tapi sebenarnya aku juga tertarik sih, kayak gimana sih jadi anak kos gitu. Sama kayak yang diceritain Adi tadi, pengen tahu kalau di kos tuh apa kendalanya, terus tantangannya tuh apa sih? Karena kan kalau ngekos kan harus mikir hari ini makan apa ya. Kalau dari Salma sendiri mungkin Aku juga relate sebenarnya sama lebih Adit. relate sama Adit ya. Aku sama-sama, maksudnya sama nih. Aku juga dari luar Jogja, pindah baru waktu offline ini kemarin. Kalau teman-teman kan mungkin yang udah lama kan ada yang udah beberapa semester, baru semester 3 udah di offline. Nah, aku baru bener-bener masuk Jogja waktu semester 5 juga. Jadi lebih relate ke Adit. Jadi makan sama, aku maksimal juga 30.000 sehari. Sama Bahkan ya. sama juga aku bisa gak makan sampai diomelin banyak orang, tapi itu gak baik sih. Jadi kita baiknya walaupun kita hemat, setidaknya kita harus makan sekali lah atau enggak beli roti, jadi biar gak emas. Tetap harus sayang ya sama iya. diri sendiri, Kasihan walaupun nggak ada terus. yang nyayang gitu Iya, ya. aduh. Tentang hemat. Jadi, Oke, mm-mm. gimana Lanjut. nih Salma? Ya sebenarnya intinya tuh balik ke diri kita masing-masing ya. Kita harus pintar-pintar ngatur keuangan kalau kita ngekos ataupun enggak sebenarnya. Iya, benar. Yuk lanjut. Oke, nih ngomongin tentang makanan ya tadi ya. Tapi tuh ada yang bilang gini, bisa kok mahasiswa tuh tiap hari makan enak gitu, tanpa harus pusing mikirin kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Tapi kalau menurut Rotsi sama Adit tuh mungkin gak sih? Mahasiswa makan enak. Kalau dari sekarang ya, dari aku mungkin banget. Misalnya kalau misalkan kita jadi mahasiswa itu punya banyak peluang kan. Jadi contohnya gini, kita akan belajar itu mungkin dari pagi sampai siang atau mungkin ada yang kelas siang ya, siang sampai sore. Nah itu yang ada waktu luang itu sekitar setengah hari. Nah mungkin dulu pas aku masih kayak ngisi 5.000 bensin, masih contohnya ya masih numpang makan di orang tua, masih jarang main karena memang dapatnya menipis gitu kan. Itu dulu. Tapi selama aku semester 2 itu kan di rumah ya online. Terus nggak ngapa-ngapain toh, cuman ya di laptop kuliah selesai, udah habis itu di rumah aja kan. Pakai wifi-an gitu kan gitu. Tapi nggak ada pemasukan, pengeluarannya ekonominya sulit tapi pengeluarannya elit gitu. Jadi banyak pengeluaran gitu. Iya. Nah makanya pas semester 2 aku mikir gini, wah kalau misalkan aku masih gini-gini aja, gimana caranya aku bisa main kemana-mana, terus bisa makan nasi rendang gitu ya Oh, kan, nasi nasi padang rendang. yang kayak di Payakumbuh gitu mungkin. Nah terus aku semenjak itu nonton YouTube ada yang bilang gini,
punya usaha itu penting. Punya usaha walaupun kecil lebih banyak itu malah lebih bagus daripada nggak pernah mencoba sama sekali gitu kan. Nah terus ya udah aku pertama kali nyari-nyari kan dulu masih zamannya COVID, kemudian cuman bisa lewat HP gitu kan. Nah, kalau misalkan mau buka bisnis masih mau buka kayak makan itu masih susah. Terus aku nyari-nyari di Instagram, di Facebook, ketemu tuh. Pertama aku pernah menjadi, namanya itu kan reseller kan, namanya penjual kembali. Kita menjualkan barang dari pabrik atau distributor gitu. Kita jualkan. Itu ada yang pakai modal, ada yang gratis. Nah dulu aku pernah pakai yang modal dulu, itu jualan jaket hoodie. Itu diminta sekitar 300.000 rupiah buat modal awal. Kemudian aku dikasih produk, kita jualkan lagi. Nah berhubung dulu masih kayak buta tentang teknik penjualan, itu boncos, jadi nggak ada keuntungan sama sekali gitu. Bener. Nah terus aku cari lagi, nyari yang tanpa modal dulu biar nggak ada risiko. Nah ketemulah dulu itu tahun 2020 aku ketemu sama salah satu vendor pabrik jersey atau olahraga gitu kan, baju buat olahraga. Nah aku daftar di situ, ternyata gratis tanpa modal. Kita sudah tinggal promosikan di Facebook, Instagram, atau di bisa juga di TikTok bisa, atau mungkin di Shopee juga bisa. Nah aku dulu pilih yang di Facebook, itu dikasih materi bahan postingan, dikasih cara-caranya promosi. Aku nyoba ternyata berhasil. Itu soalnya kan di pabrik itu bisa dapat gratis ongkir seluruh Indonesia. Oh iya. Nah jadinya nggak cuman memasarkan di sekitar rumahku aja, jadi bisa sampai ke Papua, sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera bisa, soalnya gratis ongkir gitu. Terus aku promosikan di Facebook, ternyata awal itu dari 1 bulan masih belum ada yang beli tuh, masih perkenalan, masih nol kan, masih buka toko gitu-gitu, pakai promosi. Terus pas masuk ke bulan kedua ada satu tim yang beli sekitar langsung 20 pakaian atau jersey. Nah aku layanin dengan sepenuh hati, dengan penuh sabar, kan udah sekitar udah banyak di PHP. Jadi kan udah ada yang masukin desain, udah tinggal masukin DP, tapi kalau dikirim malah ternyata di blok gitu kan. Banyak itu, nggak cuma. Uangnya gimana yang DP-nya itu? Belum dikirim DP-nya, belum. Masih ada udah dibuatkan nota, dibuatkan desain tapi nggak di DP. Langsung di blok gitu. Katanya alasannya ada yang udah beli di pabrik lain gitu, banyak. Terus pas masuk tadi ya, lanjut yang 20 tadi, aku layanin, ternyata jadi di DP, dilunasin. Pas aku cek di daftar keuntungannya itu, ternyata pertama kali bisa 600.000 rupiah. Itu pertama kali. Nah terus ya udah, gara-gara itu melihat rekeningnya kok malah nambah, kan biasanya bisa 0 atau paling minus. Ya. Kalau BRI minimal 50.000 ya. Kalau BCA bisa 0 kan gitu. Ya udah, ternyata bisa nambah segitu. Aku lanjutin promosi terus, nyari-nyari referensi buat caranya pemasaran, ternyata bisa sampai sekarang. Kalau misalkan mau sekarang diajak ke Papua bisa. Bisa. Boleh nih. Mau ke Bali bisa gitu. Kalau aku gitu sih, kalau aku kalau dulu memang banyak coba reseller, kayak aku pernah juga malah ikut ke jaringan itu namanya MLM ya, tahu nggak? Tahu ya. Itu aku pernah itu, ternyata juga nggak menguntungkan. Iya. Soalnya kan di situ kita malah lebih bagus mencari orang baru ketimbang penjualan produk. Nah aku akhirnya dapat yang ini, yang namanya itu pabriknya Regan Sport, itu aku lanjutin sampai sekarang. Dan akhirnya tadi yang dikatakan Fatin, mungkin enggak sih bisa makan tiap hari enak bagi orang mahasiswa, mungkin bisa. Dengan kayak gitu. Iya, dengan yang penting punya usaha tapi banyak gitu kan. Tapi untungnya tadi Rotsi sempat kepikiran ya, yang diam di rumah 2 tahun, kepikiran terus nyari-nyari informasi. Iya, ternyata juga ada hikmahnya juga gitu, kuliah online gitu kan. Bisa nyari kerja sampingan atau usaha sampingan. Tapi pernah ada kayak kejadian nggak? Misalnya ada kayak customer, maksudnya kayak kejadiannya bener-bener diinget sampai sekarang gitu, yang entah lucu atau bikin kesel gitu waktu kamu dalam bisnis ini. Yang paling bikin kesel tuh gini, PHP sampai pengen pesan status jersey. Jadi kan itu ada customer dari anak Kalimantan, terus dia tuh kata-katanya manis, jadi mas ini besok saya pesen status buat kantor saya. Itu kan saya sebagai penjual baru kan langsung alhamdulillah kan, langsung bersyukur kan, status jersey ini saya bisa, pokoknya bisa sampai banyak lah dicilok sama pedagangnya. Iya.
Terus ya udah chattingan sampai kan dia sempet nggak percaya tuh, sempet VC juga video call gitu. Mas saya ini dari Yogyakarta. Sampai VC? Iya saya Wow, VC wow, biar wow. soalnya kan pesan banyak tuh kan Iya. buat kantornya. Ya udah aku layanin. Kayak tadi sama aku buatin desainnya, notanya udah jadi, tinggal udah ada nominalnya berapa yang mau di DP. Nah ternyata habis itu sama tadi diblokir, diblokir WA aku diblokir, udah nggak bisa hubungin lagi. Terus aku download WA ini, WA double apa namanya? Apa ya? WA GB, tau Iya, nggak? iya, Nah iya. itu kan bisa pakai nomor yang baru tuh. Aku chat lagi orangnya itu Chat nomor. pakai WA GB yang beda nomor. Mas aku chat gini, Mas ini jadi nggak pesan yang 100 dosi? Sambil apa namanya pakai emot ini, emot mahasiswa gini, ngechat ke dosen gini. Oh iya bener, Always. Iya, harus kayak gini ya. Aku pakai itu, terus ternyata juga sama, malah diblokir. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada alasan sama sekali. Itu yang apa ya? Udah PHP-nya udah tingkat dewa, udah kayak tinggi banget lah, kayak. Tapi ya sama, berhubung di tempat itu nggak ada resiko, kalau misalkan nggak jadi pesen ya udah nggak ada resiko lah. Kita juga belum ngeluarin modal gitu pokoknya. Jadi ya udah, pokoknya yang penting move on lagi, cari lagi yang baru gitu. Gitu sih kalau aku pengalaman lucu sama duka ya berarti ya. Lebih duka sih bukan lebih duka. Pengalaman terakhir itu penuh duka. Kalau lucu pernah apa namanya salah masukin putaran pesanan. Jadi apa namanya customernya minta di sininya warna biru tapi malah aku masukin warna pink. Waduh, jangan warna biru sama pink. Nah itu udah jadi, udah dilunasin, pesan sekitar 25. Kan banyak tuh ya, kalau misalkan di total sekitar, kalau total harga itu sekitar 4 jutaan lah. Nah terus udah aku buatin, lunasin, nah sampai udah dikirim sana kan ya, udah dikirim ke sana. Itu yang beli bapak-bapak, udah dewasa lah. Bapak. Terus di komplain tuh pertama marah-marah kan, Iya. pasti marah-marah. Terus ya udah, sama kan tadi ngajakin VC, ternyata pas kayak dia lihat mukaku kayak kasihan gitu. masih Masih macam mahasiswa kecil. nih udah. Iya. Gitu. Terus Gitu. terus aku juga kenalan, Pak. Ini maaf saya dari Yogyakarta, saya masih baru. Terus memang ini kesalahan saya. Pokoknya pakai tips apa namanya? Ini mohon Iya, gini-gini. kayak drama gitulah. Iya. Nah, habis itu ternyata orangnya ya udah dimalumin kan, juga masih bagus tuh ya kan. Iya. Masih betul pada warna pink ya kan. Bapak warna pink mana sih? Tapi gak masalah Ya, sih terus sebenarnya. ya udah pas dia udah matiin VC, pas aku udah masang muka melas, pas dimatiin dia udah langsung muka, ya alhamdulillah. Gak jadi Iya nggak jadi tombol 4 juta. Gak jadi rungkat. Itu sih emang kalau yang namanya dagang kan ini nanti kalau misalkan kita sudah promosi, udah kita berani promosi, nanti yang namanya pembeli itu datang sendiri. Betul sekali. Kan kayak kalau dalam agama Islam kan, kalau Nabi Muhammad kan bilang 70% rezeki ada di perdagangan. Perdagangan. Nah itu sih yang aku pegang sampai sekarang. Kalau kita pengen jual apa ya harus dipromosikan dulu. Urusan nanti yang ada yang mau beli atau enggak ada ya tergantung yang jual gitu sih. Tergantung yang jual sama usaha sama doa gitu. Kalau Tapi- Adit, oh iya sorry. Silakan Fatin. Tapi dari ceritanya Ratsi tadi ada salah satu keuntungan berjualan mulai dari mahasiswa ya. Ya betul. Bapak-bapaknya jadi melas kan ngeliat. Iya betul. Jadi mahasiswa ya jualan. Komentar. Daripada mulai pas udah gede kan, siapa tahu pas kalau Ratsi mulai pas besok nih, terus kejadian kayak gitu, bapak-bapaknya ngeliat Ratsi. Nah Udah iya. gak kasihan. Kalau udah mukanya kelihatan ini ya udah gede gitu, pasti nggak kasihan kan. Iya. Bapaknya berhubung masih mahasiswa semester awal, masih lucu-lucunya. awal kan. Nah, Masih makanya melasnya. kasihan diampuni. Terus itu juga bisa buat pengalaman sama evaluasi ke depan. Iya. Biar nggak salah lagi. Mantap. Nah mungkin kalau Adit sendiri ada cerita apa gitu, kamu mulai Wah. bisnis apa ngapain gitu sama dari mahasiswa? Aku mungkin mau kasih life hack nih buat Oh iya, atau life hack sobat juga. Arunika ya kan, Oh. supaya bisa makan enak walaupun apa jadi mahasiswa, mahasiswa rantau, mahasiswa Iya. kos. Saya setelah mendengar ceritanya Rotsi merasa insecure ya. Karena aku sendiri itu untuk bisnis tetap itu nggak ada.
Jadi kalau aku sendiri ya satu-satunya mungkin salah satunya cara untuk tetap bisa makan enak ya berhemat gitu, walaupun bisa. Prinsip aku itu gini, kalau aku pengen makan enak itu selalu buat weekend doang gitu. Jadi Senin sampai Sabtu itu tersiksa dulu gitu. Jadi Minggu itu bisa makan enak gitu. Walaupun cuman sekali gak apa-apa, yang penting bisa makan enak. Buat biar keadaan mental saya itu tetap sehat ya sebagai anak kos, biar gak makan nasi kucing di di warkop gitu. Jadi gitu. Dan untuk bisnis sendiri seperti yang udah aku jelasin tadi, aku nggak ada bisnis tetap, tapi aku itu kadang-kadang gini, suka jual-jual akun game gitu-gitu. Jadi ada lah pemasukan dikit-dikit, walaupun cuma 100.000 gitu kan, 100.000, 200.000, lumayan lah. Dan kalau pengalaman lucu sendiri itu, aku pernah dimintain tolong buat ngedesain logo kan, buat buat kelurahan, tapi nggak dibayar gitu. Wah, ya. Iya, sebutin apa kelurahannya. Tidak. Jangan. Itu zaman-zaman Tadi juga tadi kakak. Nggak dibikin kakak nanti ya. Zaman-zaman itu pas pas masih kuliah online itu pernah buat di kelurahan sebelah itu mau bikin program kayak bank sampah gitu kan. Nah, aku dimintain buat ngedesain logo, cuman ya nggak ada kesadaran untuk membayar sepertinya. Jadi ya saya ikhlasin aja gitu kan. Gitu. Dan ya mungkin kalau pemasukan ya gitu sih, antara jual akun, kalau nggak gitu ya bantu-bantu teman. Kadang-kadang kan aku punya teman buat dia videographer, kadang-kadang buat nerbangin drone gitu-gitu, megangin kamera, itu kadang-kadang minta bantuanku. Jadi ya lumayan lah ada pemasukan dulu. Kalau sekarang ya paling dari jual akun sama investasi doang. Investasi nggak usah banyak-banyak ya, kecil-kecil aja, mulai dari 100.000 mungkin, tapi setiap bulannya tuh ditambahin gitu-gitu. Jadi ada lah pemasukan kecil-kecil gitu. Tapi waktu jualan akun pernah nggak sih kayak nemu customer, misalnya aku beli 1 akun nih, nah tapi besoknya dia bilang ini akunnya nggak bisa, aku mau bisa diganti nggak, padahal jelas akunnya bisa. Mungkin ada cerita gitu nggak? Jangan kan gitu, ditipu juga pernah gitu kan. Jadi ada yang kadang-kadang juga PHP gitu kan, mintanya biasanya kan kalau jual akun itu kan ada jasa middleman-nya ya, jadi nggak harus langsung transfer biar menghindari penipuan, tapi ternyata middleman-nya itu kerjasama sama itu. Bersekongkol. Jadi nanti uangnya udah ditransfer ke middleman, terus aku ngasih akunnya, dan ternyata aku diblok dan duitnya mungkin dibagi ke mereka berdua. Jadi saya kehilangan akun dan nggak dapat apa-apa gitu. Tapi mungkin bisa dijelasin nih ke Sobat Arumika, apa sih middleman itu? Mungkin ada yang belum tahu nih, middleman itu apa gitu. Middleman sendiri itu kayak perseorangan ya biasanya. Dia itu nyediain jasa untuk yaitu perantara antara penjual dan pembeli. Jadi biasanya kan kalau jual beli online itu kan orang-orang takut ya. Takut kalau langsung transfer itu ditipu biasanya. Nah, itu middleman itu kerjanya kayak gitu. Jadi dia nanti nerima uang transferan dari pembeli, nanti dikip dulu uangnya, dan setelah barangnya itu dari pembeli itu dikasih ke penjual, nanti middleman-nya itu ngasih uangnya ke penjualnya. Jadi gitu. Middleman sendiri itu biasanya ngambil untungnya itu 5.000 gitu-gitu. Perantara berarti ya? Iya, perantara. Jadi ya kalau middleman yang jujur itu ya gitu. Tapi dalam kasus-kasus jual beli online itu middleman itu masalahnya ya ada yang trusted, ada yang enggak. Jadi ya hati-hati aja kalau seumpama teman-teman pengen ngelakuin jual beli online gitu kan. Nah, itu usahakan itu nyari middleman itu yang akunnya itu ori, jangan yang clone. Kalau enggak gitu ya tanya dulu di grup ini terpercaya enggak. Biasanya di forum-forumnya itu kalau kita nanya ini middleman-nya itu terpercaya enggak, apa
penipu itu dikasih tahu, oh ini akun klon bank gitu, oh ini trusted bank aman gitu, nggak apa-apa dilanjut gitu. Jadi karena ya. memang Indonesia itu memang butuh orang jujur ya. Kalau orang pintar udah banyak. Orang pintar udah banyak. Tinggal orang yang jujur. Betul. Indonesia tuh kebanyakan orang pintar tapi ya jujurnya itu. Apalagi sudah ada 2 miliar. Waduh. Sebuah godaan ya kan. Korupsi di mana-mana. Aduh. Kan? Dihukum juga cuma berapa? Jadi ya. Terus juga ini mau nambahin, kalau ngomongin masalah PHP buat orang yang mau mulai bisnis atau jualan apapun, itu memang kalau kata dari mentor saya itu dari 10 pembeli atau 10 yang ngechat itu hanya 1 yang bisa berhasil. Jadi 1 banding 9 gitu. Jadi misalkan kita dapat 10 yang ngechat tuh, itu yang kemungkinan berhasil 1 sudah syukur. Kalau ada pun 2, 3 ya malah bagus. Tapi kalaupun semuanya PHP nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan ada yang 2 PHP nggak apa-apa, harus mentalnya harus kuat. Iya. 3 masih belum. Kalau sampai 10 terus masih PHP atau nggak ada yang beli, berarti yang masalah Anda gitu. Atau mungkin yang dievaluasi barangnya gitu. Tapi kalau memang barangnya sudah bagus, itu nanti ya kalau menurut teori atau kebanyakan dari yang sudah bisnis itu 1 banding 9. 1 beli 9 PHP gitu. Oh iya, 1 beli 9. Berarti paling enggak dari 10 itu harus ada 1 ya? Iya. Kalau mau berhasil. Intinya kejar momentum lah. Kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Karena memang kalau yang masalah tuh kalau misalkan antara penjualnya atau barangnya yang dijual gitu kan. Kalau misalkan kita dalam melayani pun masih kurang, berarti ya harus evaluasi. Kalaupun sudah banyak yang ingin beli tapi melihat barangnya masih kurang, berarti barang yang dievaluasi. Itu kalau kata dosenku. dosen atau mentor ya. Nah, Fatin dengar cerita dari Rotsi dan juga Adit nih, jadi tertarik gitu kan, pengen memulai lagi. Soalnya sebetulnya dulu Fatin juga pernah jualan kayak gitu, tapi nggak konsisten. Oh iya. Nah, mungkin nih tips juga buat sobat Arunika di rumah, gimana supaya kita dalam memulai itu bisa konsisten sampai akhir gitu kan. Mungkin banyak ya yang mulai-mulai doang tapi abis itu putus asa. Kalau ngomongin masalah konsisten kan memang gitu. Kalau aku pernah dapat ini gambar, ini kan ada tangga ya, ada tangga, terus orang yang berhasil itu tangganya nutut, jadi 1 senti. Nah kalau misalkan orang yang pengen buru-buru berhasil itu tangganya langsung naik ke atas. Nah itu yang benar, yang orang yang pengen berhasil secara konsisten atau satu dulu, nggak sampai langsung melangkah ke atas gitu. Berarti harus sabar sama prosesnya. Dikit-dikit tapi pasti. Terus juga kalau aku sih yang bikin konsisten tuh motivasi. Jadi kan memang sih masih mahasiswa, terus juga kalau emang aku pengen contohnya main ke Surabaya atau main ke Lombok, itu kan memang harus butuh ini ya, yang namanya dana gitu kan. Nah terus kalau contohnya kita sebagai mahasiswa ingin minta uang lagi ke orang tua kan, ini kayak sungkan malu gitu kan, kalau mau buat main kita sendiri. Nah itu sih motivasiku salah satunya ya. Terus berhubung aku pengen kayak jalan-jalan atau kemana-mana, ya udah aku motivasi ingin nyari dana sendiri konsisten biar bisa dapat pemasukan gitu. Terus juga ini sama motivasi masa depannya itu seperti apa. Kalau zaman sekarang kan sudah ini yang namanya inflasi sudah naik gitu kan, ya inflasi, terus juga tambah mahal semuanya, pokoknya semua tambah mahal. Terus juga kalau kata mentorku juga, kalau orang pengen kaya gitu ya, pengen rekening yang banyak atau isinya banyak, dia bukan rekening banyak, nanti banyak kan BRI, BCA, tapi masuk semua sama aja, isinya yang banyak gitu kan ya. Nah itu memang harus punya usaha sampingan, tidak cuma mengandalkan satu pekerjaan. Nah makanya dari sekarang mahasiswa itu bisa bikin usaha apapun lah, usaha dari kecil nggak apa-apa, apapun. Terus nanti pas sudah lulus kuliah, udah mungkin ngelamar di perusahaan, itu sudah punya sampingan. Jadi ada pemasukan yang pasti 1 bulannya, ada juga sampingan. Itu kalau kata mentor, kalau memang pengen jadi orang yang ini tanda kutip
rekeningnya isinya banyak, bukan rekeningnya banyak ya gitu. Terus juga udah sih gitu aja, yang penting ada motivasi. Terus sekali-kali boleh lihat hasilnya. Kayak contoh kita sudah buka usaha ini, terus kita rekap, ternyata kok hasilnya lumayan tuh. Nah kita lihat, wah ini lumayan, kalau misalnya dilanjutin bisa sampai mungkin bisa 2 digit atau mungkin sampai 5-6 gitu bisa. Kalau aku ya jujur ya, aku cara motivasi itu tiap bulannya melihat rekapan dari data pemasukan. Jadi aku lihat, loh kok akeh ngono kan ya. Lumayan semangat Ki. lagi. Jadi kayak orang ngecas HP lah. Jadi semangat lagi. Jadi bisa action lagi, bisa tambah promosi, terus juga bisa nyari usaha yang lain lagi biar bisa dapat maju-maju bareng-bareng terus. Iya. Adit sendiri gimana tuh? Tapi kalau dari Adit tuh kayak freelance gitu ya, lebih Iya, jatuhnya ke jadi freelance gitu ya. Jadi yang dikatakan sama Oci itu udah benar ya. Jadi mungkin nggak cuman pengusaha aja, mahasiswa ini kan punya banyak gimana ya, ada waktu luang banyak. Jadi apalagi di zaman sekarang kan maraknya sosial media, mungkin udah terbukti juga banyak juga kan yang jadi misal selebgram atau artis TikTok gitu kan, atau YouTuber kan banyak banget tuh. Jadi ya mungkin kalau kita mau konsisten di bidang itu kan juga bisa menambah pundi-pundi uang juga kan. Kalau mau konsisten, mau itu jangan kayak saya yang nggak konsisten makanya viewsnya stuck. Jadi ya Tapi punya akun YouTube juga nih. punya, cuman ya Nanti ditaruh di bawah ya. jangan malu-maluin. Udah biasanya orang tuh mau promosi ya. Ini malu. Iya Nah, kan? jangan. Kan kita mau bantu nih, subscribe nih channel YouTube-nya. nanti kalau udah aktif lagi lah, karena ya masih sibuk juga dan nggak cuma sibuk, jadi ada malesnya juga. Lagi enak jualan sama gitulah, jualan akun sama ngejoki paling. Jadi ya begitu. Emang isi channel YouTube-nya apa kalau boleh tahu ya? Isinya aku bikin konten tentang pemberitaan itu ya. Jadi kalau ada info-info tentang game atau film anime itu semuanya aku bahas di sana. Jadi ya makanya viewsnya stuck karena isinya kan cuma berita gitu. Jadi belum ya aja. Mungkin besok Ya bisa langsung belum main. tuh. Kayak aku 1 bulan, 2 bulan jualan Iya. masih 1. Itu pun syukur-syukur ya. Tuh, semua kan harus makanya berproses. harus berproses dan harus konsisten. Kalau nggak konsisten kan ya kayak channel saya. Tidak ada viewsnya begitu. Jadi ya nikmati proses lah kalau pengen sukses ya, karena kan nggak ada yang instan. Orang mie instan aja harus direbus dulu kan. Nggak mungkin ada yang instan gitu. Harus direbus, harus nyampur bumbu ya Iya. kan. Penipuan namanya. Betul. Ya, apalagi? Nah, Ratsi nih, tadi dari yang aku tangkap, dari yang Ratsi omongin dari awal, itu berarti kita kalau mau mulai usaha harus riset dulu ya langkah awalnya kan. Harus Ya, riset dan itu nggak benar. langsung ketemu ya kan. Jadi harus cari beberapa referensi baru kita tahu kita cocok yang mana buat kita. Tadi kan Ratsi juga sempat gagal juga kan, sempat boncos juga ya. Iya, sempat nyoba-nyoba yang pokoknya banyak lah. Gitu. Sempat juga sepatu, sempat juga kaos biasa kayak gini, sempat juga obat-obatan juga sempat gitu, Wah, pokoknya obat-obatan. dicoba-coba gitu. Iya. Kosmetik gitu. Berarti kuncinya adalah riset, cobain, terus konsisten ya. Iya, kan? benar. Nah, balik lagi nih, kita tadi ngomongin soal makan enak, ya kan? Mahasiswa sah-sah aja dong makan enak, tapi nggak yang harus tiap hari makan enak gitu ya kan? Soalnya kan kita juga butuh apalagi kayak Rosi yang pengusaha, masa mau dihabisin buat makan terus kan juga ya, buat nabung masa depan gitu juga kan ya. Iya. Jadi mungkin
mahasiswa tuh sah-sah aja buat makan enak, tapi nggak tiap hari juga gitu kan. Kayak yang dibilang Adi tadi, mungkin bisa nih di akhir pekan. Iya, kayak self reward lah istilahnya tapi tuh. jangan sampai juga menyiksa diri sampai-sampai sarapan obat mah gitu ya kan. Yang penting, makan enak tuh Minta lauk ke warung Indo. Kemarin ada teman saya, temanku Apa? yang pokoknya di kampus itu bilang, Zizi aku mau isuk mangane bareng Indo minta pengen telur tapi malah dikasih ini tempe gitu kan. Ya udah dikasih. Minta. Karena minta, dia nggak beli tapi minta. bisa kayak gitu Bisa. lah. Kalau emang nggak punya malu tapi. Yang penting masa muka melas Itu terus emang beneran? ada. Wow. Apa perlu kita coba? Kalau di akhir Kalau bulan. emang udah kepepet gitu kan. Terus juga dia pernah mintanya kecap tapi dikasih telur. Oh, berarti sering minta ya? Kalau udah kepepet. Oh. Tapi kepepetnya sering. Kepepetnya sering itu masalahnya. Kepepetnya sering itu patut dicurigai gitu. Nah, biar kepepetnya nggak sering nih, mungkin saya coba kayak roti dan Ya. kalau Fatin sih tertarik ya soalnya. Sama Sama aku gimana? tertarik. Sama aku tertarik banget. Dan aku dari dulu tuh pengen banget kayak nyobain bisnis, Iya. tapi aku sendiri itu sama dia lebih banyak malesnya gitu. Terus mikir kalau keluarga aku sendiri kan juga sebenarnya pengusaha ya, terus ngelihat kalau ada kayak misalnya boncos atau apa tuh bikin aku mundur gitu loh. Oh, Itunya iya, yang pikiran iya, gitu. iya. Aku tuh masih belum siap untuk terjun ke boncosan itu gitu loh. Karena kayak mikir, ntar kalau aku boncos gimana ya, ntar kalau misalnya aku ditipu gimana ya gitu loh. Lebih banyak cupunya. Belum siap gagal. Berarti emang PR buat kebanyakan dari kita tuh menghadapi masa malas, menghadapi rasa malas dan juga takut gagal ya. Takutnya itu Nah, sebenarnya kan nggak iya. boleh kan. Makanya tadi kan aku bilang kalau misalkan dari mahasiswa itu bisnis kalau menurut saya yang paling cocok itu ya jadi untuk awalnya bisa jadi reseller atau juga namanya dropshipper. Oh iya. Itu ya kalau reseller itu kalau di Google itu pakai modal, tapi kalau yang gratis kalau nggak pakai modal itu namanya dropshipper, cuman menjualkan barang dari orang lain. Itu kalau emang pengen nggak ada rugi banget lah, Iya. nggak terlalu ngeluarin banyak modal pokoknya. Iya. Dan udah banyak juga kan Nah. dropshipper yang ada Bener. setiap apa kayaknya hampir semuanya sih. Nah yang penting kita bisa kayak nyari riset, kemudian nyari yang supplier atau pabrik yang terpercaya. Iya. Gitu. Mungkin kalau nanti dari teman-teman sobat apa namanya? Sobat Arunika. Nah Arunika nanti kalau memang pengen butuh apa namanya informasi tentang reseller atau dropshipper bisa Oh iya. hubungin ke Hubungi saya. Fatin. Hubungi tanya Roji, Roji. hubungi. Iya betul. Iya langsung aja hubungin kita juga bisa. Oke. Kalau emang Promosi mau nih. iya kalau emang mau pengen nyoba terus Oke. lumayan tuh kalau misalkan mahasiswa kan biasanya hobinya nongkrong ngopi itu kan. Nah, kalau Iya. emang pengen nanti bisa gabung nanti bisa dapat pemasukan bisa buat nongkrong ngopi gitu kan. Kali aja. Sebat gitu kan enak. Oke, Kali aja sebat. nongkrongnya Iya. bertingkat kan Ayo jadi. boleh loh ini di sambil di Iya siap. Ini kan cocok ya suasananya Iya. gini. Minumnya kopi Iya. kan. Kopi panas. Bohong Boleh ya, nih ya? ini kosong. Mungkin Fatin bisa juga. Ya, Kalau ini apa nih namanya minum apa nih? ini kayaknya wedang jahe Oh, iya. ya. Iya. Kalau ini apa ya? Kebetulan cuma gelas. Enggak, ada nih. Ini enak banget ya. Gini. Anget-anget tapi suasananya dingin. Mm-mm. Kebetulan kan aku anak Bantul ya, Roti Oke. anak Kulon Progo. Lebih tahu nih, ini di mana sih Roti? Ini di Waduk Sermo. Oh, di Waduk Waduk Sermo. Sermo. Ini waduknya di Ya kan? situ. Yang biasanya buat ngecamp itu ya? Iya, benar. Oh. Terus Aku juga belum kita pernah sih ngecamp sini. di ada tempatnya sendiri, disediakan tempat oleh apa namanya? Ini Top Resto. Top View Resto. Oh, Top View Resto. Iya, Wow, Top View Resto. ada di Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau emang pengen kesini enak nih. Iya. Makanannya murah, enak. Pokoknya Ini kantongnya segelas yang bersahabat 5.000 gitu kan. Murah Ini banget. gratis soalnya apa? Nggak ada isinya. Tapi lumayan, maksudnya di sini makanan murah, enak, Hmm, hawanya menyenangkan lah. Ya, makanannya Cocok buat keluarga, Tuh. teman Mm-mm. yang Standar. punya apa namanya?
pacar. Oh Ya. iya, silakan yang mau bojong-bojong. Kalau aku nggak punyanya Oh. calon istri. Wah. Kayaknya habis lulus langsung gas nih. Waduh. Ya kan, ditunggu dong Asal undangannya. jangan dibuat maksiat ya. Oke, Sobat Arunika, balik lagi nih buat kamu yang mau nyobain buat buka usaha ya kan, kayak Rozi mungkin atau kayak Adit yang jadi freelance. Mungkin bisa coba-coba dulu riset apa sih yang teman-teman minati gitu Ya, kan. yang teman-teman minati terus hobi kan kebetulan saya juga hobi main bola olahraga, Oh, makanya cocok ya jualan cocok jersey. jual jersey olahraga. Itu Iya. sesuai dengan minat kita, terus Oh. kita kita mulai itu ya bisa senang gitu kan. Iya. Sesuai dengan Sesuai passion. Iya. ini kalau juga sesuai passion hobinya emang. makan Main game. main game. Hmm, Kalau Fatin apa? Tidur ya hobinya. Ya? makan. Oh. Nah, mungkin buat teman-teman yang hobi makan juga bisa nih bisnis kuliner. Iya. Nah, Bikin gitu. bikin Instagram. konten Bikin jalan-jalan vlog- review makanan vlogger. ya kan, itu kan juga nambah penghasilan. Kalau di kampus itu yang paling gampang gini, Apa? kan ada yang namanya Kopma ya, Komisi Koperasi Iya. Mahasiswa. Mhm. Itu kalau kita pengen teman-temanku ada yang di UGM, Mhm. itu dia setiap harinya bisa sampai habis 100 bakpo sehari tuh di kantinnya Oh, UGM. dititipin Iya, ke- dititipin. Mhm. Sama kayak di kampus kita kan gitu, Mhm. ada yang nitipin risol Mayo. mayo risol. Iya. Itu bisa tuh kalau mau pengen bisnis kuliner. Juga dari situ Iya, dari bener mahasiswa banget bisa. sih, iya. Mhm. Dan modalnya juga nggak Mhm, banyak-banyak bener. ya kalau kayak gitu ya. Mhm. Lebih ringan juga, tinggal dikit gitu kan. Yoi. Kita bikin di rumah. Yang penting sesuai passion sama Hmm. kesenangan biar Karena nggak kalau- jadi beban gitu loh. Soalnya kalau Hmm. nggak sesuai passion atau kesenangan. Nah, selain itu juga Sobat Arunika harus konsisten nih, karena konsisten itu benar-benar diperlukan. Karena ada yang bilang juga sesuatu itu dinilai bagus itu yang jadi, yang menghasilkan, yang tetap ada gitu loh. Bukan yang pernah ada, yang gede hebat banget tapi abis itu surut ngokro gitu kan. Iya. Yang penting sebuah karya tuh karya yang dinilai itu sesuatu yang jadi, bukan yang pernah ada. Selesaikan apa yang yang sudah kamu selesai mulai. gitu, bukan yang Kalau yang sudah mulai ya selesaikan. Iya. Iya, betul. Jangan coba ini terus gantiin langsung. Nah, Ininya belum selesai, ininya belum jangan. selesai nih. Iya. Belum sampai, kalau misalkan bisnis ya, Mhm. ininya belum sampai kayak rugi Mhm. atau untung udah selesai, itu jangan. Iya. Tapi kita kalau emang ini nggak cocok atau mungkin rugi, ya Nah, udah itu baru. move on, Iya. cari lagi. Gitu Boleh sih cari pokoknya. lagi. Kalau emang untung ya udah lanjutin Iya. gitu. Kalau udah stabil bisa cari yang lain, Betul, biar, betul. biar bisa punya usaha yang Betul sekali. Nah, Sobat Arunika, boleh banget nih dicoba tips-tipsnya tadi dari Rozi dan juga Adit ya, yang udah dipaparkan, bisa diaplikasiin buat teman-teman Arunika semuanya di rumah. Dan karena ini waktunya udah lama banget ya kita nemenin Sobat Arunika, kayaknya hampir 40 menitan ya ini tadi ya. Ya kan, kita berbagi bareng Rozi dan juga bareng Adit, dan juga ada Salma juga. Tapi tunggu sebelum habis, nah aku pengen Rozi sama Adit kasih beberapa kata atau kalimat deh untuk teman-teman Ya. seperjuangan di sana. Closing statement. Mungkin Ya ayo kan? semangat, jangan makan romak terus atau gimana gitu. Apa-apa. Siapa dulu nih? Adi dulu ya? Ya, Ya, apa-apa boleh. Adit dulu. Dit, Silakan. silakan Dit. Mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa ya, jangan lupa kerjakan tugas kalian. Oh, Udah. Betul, dan malas. Ya. Males. Jangan Iya sih. malas. Punya usaha Jangan boleh, males. tapi tetap Nah, ngerjain. betul. Pendidikan nomor Harus satu. diatur waktunya gitu ya. Kalau Oh. pas kuliah ya kuliah, Ya. atau pas sekolah ya sekolah. Nanti setelah itu bisa mulai lagi usahanya. Ini juga kata-kata buat saya sendiri. Jadi, males. Udah. Mungkin nanti di belakang layar bisa tanya Rozi ya, bagi waktunya gimana usaha dan kuliah. Oh iya. Atau yang tadi mau kontak dropshipper. Ya, bisa. Masih open reseller. Oke. Bisa. Rozi sendiri apa kata-katanya? Kalau aku ya nitip buat yang nonton itu nanti misalkan Open nontonnya reseller. sampai habis gitu. Oh, oke. Biar nilai kita bisa A. Kalau itu pesannya harusnya di depan, Pak. Iya. Kalau di belakang, Pak. Udah Oh, pasti. gini, jangan lupa nontonnya diulang gitu. Nah, Diulang. kalau emang di skip sampai akhir ini nanti diulang dulu biar bisa ngitung viewersnya gitu. Iya. Iya. Gak apa-apa dicepetin 2 kali.
Aduh. Itu yang bercandanya. Kalau yang sini siapa nih ya? Apa tuh? Kalau Open reseller. pokoknya tadi intinya kalau memang kita punya motivasi, contohnya tadi ya ingin main kemana-mana, usahakan sebisanya jangan terlalu banyak minta ke orang tua. Iya. Itu sih. Terus kita juga udah gede, udah besar kan, harus bisa nyari peluang atau usaha yang bisa kita lakukan terus juga bisa menguntungkan. Itu sih. Kalau yang namanya usaha itu pasti harus ada keuntungan. Kalau misalkan masih nggak ada, terus nanti bisa cari yang lain lagi, move on, ganti lagi, itu pokoknya dicoba juga aja. Jangan Mumpung menyerah. masih muda kan. Masih muda, banyak waktu. Iya. Yoi. Nah, Sobat Arunika, Fatin pengen ajak Rozi dan juga Adit nih buat nutup satu episode Oh, iya. kita kali ini bareng-bareng ya. Oh iya. Jadi nanti Gimana ketika tuh? Fatin dan Salma bilang Arunika gitu kan, nanti Rozi dan Adit bilangnya bukan sekedar kata-kata gitu ya. Iya, Siap, siap. siap. Oke. Jadi sebelumnya nih dari Fatin dan juga Salma, apabila ada salah mohon dimaafkan, Baik dan kata juga atau kalau perbuatan. misalkan ada baiknya silakan diambil yang baik-baik, Betul. ya kan? Yang jelek-jelek jangan Nah, ditiru. Nah, langsung aja buat teman-teman Sobat Arunika di rumah, semoga selalu sehat selalu dan juga selalu dalam bimbingannya. Arunika, Bukan sekedar kata-kata. kata-kata. Yeay. Sampai Thank you, jumpa thank you. Sobat Terima kasih. Arunika.